Bab 18. Tring, tring, bunyi bel istirahat berbunyi. Yes, teriak gembira semua murid di dalam kelas. Dan akhirnya mata pelajaran sastra Bu Yeyen sudah berakhir dan dia sudah keluar dari ruangan mereka. Windy kantin yuk, ajak Julie. Aku akan pergi bersamanya kali ini. Raka sudah memegang tangan Windy. Aku mau di kelas saja, kalian berdua pergi saja karena aku belum lapar. Siapa tahu kalian butuh waktu untuk bersama membicarakan hubungan kalian yang berantakan itu. Kata Windy meledek kedua temannya itu. Windy ayolah. Raka sudah menarik tangannya. Raka, teriak seorang gadis remaja yang seusia mereka dari pintu kelas. Dia lagi. Mengapa dia selalu saja menghantuiku? Raka sudah terlihat kesal melihat gadis itu. Windy berhenti mengganggu pacarku. Erika sudah melepaskan tangan Raka dari tangan Windy. Erika stop. Berhentilah seolah-olah kalau kita masih pacaran. Kita sudah lama putus. Nada suara Raka sudah meninggi. Raka aku tidak mau putus dari kamu dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah putus karena aku belum menyetujuinya. Erika sudah menggandeng tangan Raka dengan manja ala anak alay. Jul kita pergi biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka berdua. Windy sudah menarik tangan Julie melangkah meninggalkan mereka berdua. Julie tersenyum puas kepada Raka seperti memenangkan sebuah medali dan melambaikan tangan dengan manja. Bye, bye. Raka, urus tuh wanita alaimu. Kata Julie masih dengan senyuman terindahnya. Windy tunggu. Teriak Raka tapi Erika masih menggandengnya dengan erat. Erika lepaskan. Kali ini Raka melepaskan paksa tangan Erika dan meninggalkannya. Awas kamu Windy, ini karena kamu yang kecentilan itu kepada pacarku sampai Raka melakukan aku seperti ini. Di kantin Windy dan Julie sudah memesan makanan, mereka membawa makanan ke meja yang kosong tepat berada di belakang Erika. Erika yang sudah duduk bersama teman-temannya saling berbisik tertawa. Menatap dia dan Julie yang sedang berjalan menuju meja makan yang kebetulan tepat di belakangnya. Sebenarnya Julie dan Windy tidak mau duduk di meja yang berdekatan dengan Erika tetapi semua meja S2 full dan hanya meja makan yang ada di belakang Erika lah yang kosong. Saat Windy berjalan, Erika menatapnya sambil tersenyum penuh kepalsuan kepadanya. Tetapi Windy masih tetap berjalan tanpa menoleh ke arahnya dan tanpa sadar kakinya tersandung. Makanannya tumpah mengenai laki-laki di depannya yang sedang berjalan sedangkan tubuhnya ikut terjatuh tepat berada di kaki laki-laki tersebut. Maaf Kak, aku tersandung. Windy masih berada di posisinya menatap ke wajah laki-laki yang ada di depannya. Maaf. Cepat berdiri. Bentak Kenan dan bajunya sudah penuh dengan tumpahan air bakso panas. Maaf Kak, aku salah. Windy kembali meminta maaf dan berusaha berdiri tapi lututnya masih tersasa sakit. Kamu tahu aku siapa? Tanya Kenan dengan wajah garang. Tidak, Windy sambil mengelengkan kepalanya. Benar-benar kamu ya. Hanya kamu satu-satunya wanita di sekolah ini yang tidak mengetahui aku siapa. Apa kamu pura-pura bodoh atau hanya berusaha menyembunyikan sifatmu dengan wajah polosmu? Teriak Kenan. Jadi mau kamu apa? Apakah aku harus bersujud di telapak kakimu untuk meminta maaf? Windy juga sudah terlihat emosi. Julie yang berada di belakangnya menarik bajunya berusaha memberitahu siapa yang sedang berdiri di depannya tapi dia tidak menghiraukan kode dari Julie. Kamu tahu mauku apa? Sini. Kenan menarik tangannya dengan kasar menuju toilet pria. Windy tidak bisa melepaskan tangannya karena Kenan memegangnya dengan erat. Semua wanita histeris melihatnya karena Windy bisa beruntung memegang tangan Kenan. Mata semua orang tertuju kepada mereka berdua, semua orang kaget melihat Kenan sedang berada di kantin. Biasanya dia tidak pernah menginjakan kakinya di area kantin entah karena Windy begitu sial hari ini sampai ini terjadi kepadanya. Saat di toilet Kenan menutup pintu dan menguncinya. Kenan mengeluarkan HP-nya menelpon seseorang dan Windy masih berdiri di depannya dan tangannya masih dalam genggaman Kenan. Buka bajuku. Kenan berteriak. Buka apa Kak? Baju. Kenapa aku yang harus membukanya? Apa kamu tidak mempunyai tangan untuk membukanya? Windy terlihat cuek dengan perkataan Kenan.
Siapa namamu? Sepertinya kamu terlihat berani kepadaku. Jika kamu tidak mau melakukannya, jangan salahkan aku jika aku harus berbuat kasar kepadamu, gadis cupu dan kusam. Tanpa pikir panjang, Windy langsung membuka satu persatu baju Kenan. Dia takut jika Kenan benar-benar melakukan hal-hal yang tidak terduga. Wajah Windy terlihat antara benci, kesal dan takut kepada laki-laki di depannya itu. Windy tidak menatap Kenan ataupun berbicara lagi setelah mendengar ancaman dari Kenan. Sudah selesai, sekarang aku boleh pergi kan? Windy sudah tersenyum lebar kepada Kenan. Siapa yang menyuruhmu pergi? Buka semua baju dalamku dan lepas celanaku. Apa? Celanamu? Apa kamu benar sudah gila ya? Lakukan sekarang atau aku akan memaksamu. Kenan kembali membentak Windy. Baiklah. Ya Tuhan, apa orang ini akan mengerjaiku habis-habisan. Percuma dia punya tangan, jika membuka baju saja dia tidak bisa. Ternyata ada juga manusia seperti dia ini di dunia ini. Sial, mataku yang suci ini harus melihat tubuhnya yang tanpa busana ini sekarang. Windy membatin. Sekarang bersihkan tubuhku menggunakan tisu itu. Kenan menunjuk tisu yang ada di dekat Windy. Oke, Windy berusaha ikhlas. Windy mulai membersihkan tubuh Kenan, terlihat jelas otot-otot perutnya dan kulitnya yang putih. Tangan Windy gemetar menyentuh tubuh Kenan, dia tidak bisa menyembunyikan itu. Setelah selesai membersihkan tubuh Kenan, terdengar suara ketukan pintu dari luar toilet. Tok, tok, tok. Tuan muda ada di dalam. Suara laki-laki dari luar WC sekolah. Buka pintunya dan setelah itu tutup kembali. Dan kamu kembali lagi ke sini dan jangan pernah berpikiran untuk kabur. Kenan masih berdiri di tempatnya sedangkan Windy benar mengikuti kata Kenan. Dia mengambil baju dari seorang laki-laki berbadan tegap dan kemudian dia kembali menutup pintu toilet. Dan setelah itu apakah? Tanya Windy gugup. Pakaikan aku baju kembali. Jawab Kenan datar. Oke. Windy mengangkat ibu jarinya sambil tersenyum kepada Kenan, tetapi sebenarnya hatinya sangat membenci orang yang ada di depannya itu. Semoga ini terakhir kalinya aku bertemu denganmu, laki-laki manja. Setelah selesai memakaikan baju Kenan, Windy akhirnya bisa bernafas lega. Kenan sudah beranjak pergi meninggalkannya. Kamu termasuk orang yang beruntung bisa menyentuh tubuhku. Kata Kenan tanpa menoleh ke arahnya dan sudah membuka pintu untuk keluar dengan pakaiannya yang sudah rapi kembali. Apa beruntung menyentuh tubuhmu? Aku tidak pernah sudi menyentuh tubuhmu itu, kata-katamu sangat menjijikan Tuan Muda Cih. Windy terlihat sangat kesal dan tambah kesal setelah mendengar perkataan Kenan. Windy keluar dari dalam toilet pria dan ternyata semua orang sudah ramai berdiri menunggunya. Windy, kamu tidak apa-apa. Apa dia menyakitmu atau menyentuh tubuhmu? Tanya Raka yang sudah memegang wajah Windy. Bawa aku keluar dari sini. Ucap Windy kepada Raka dan dia sudah berjalan mengikuti langkah kaki Raka. Tangannya dipegang oleh Raka, semua orang meneriakinya pertanda tidak suka kepadanya. Julie juga sudah mengikuti langkah kaki mereka sampai di dalam kelas. Sampai di dalam kelas Raka duduk di samping Windy. Ia masih melihat raut wajah Windy yang cemberut. Jangan berurusan dengannya lagi, aku tidak suka kamu dekat dengannya. Ucap Raka kepada Windy tapi masih menggenggam erat tangannya. Siapa kamu melarang Windy dekat orang lain? Kakak bukan, pacar bukan juga bukan. Julie, teriak Raka kepadanya. Okelah, terserah kamu, lagian aku juga lagi males bertengkar denganmu. Julie sudah menjauh dari mereka berdua. Win, kok masih diam sih? Raka, bisa tidak kamu beritahu kepada Erika untuk tidak mengganggu hidupku? Windy masih terlihat kesal. Akan aku peringatkan kepadanya, kata Raka dan sudah melepaskan tangan Windy. Sepulang sekolah Windy menunggu angkot di depan pintu gerbang sekolah. Win, aku antar ya. Raka menurunkan kaca mobilnya. Nggak usah Raka, aku naik angkot aja. Baiklah kalau begitu aku duluan ya. Raka sudah pergi dan melambaikan tangannya. Raka tidak mau memaksa Windy karena dia tahu kalau Windy tidak suka dipaksa. Di dalam mobil Raka terlihat sangat kesal sekali,
Raka duduk di kursi belakang terlihat sopirnya berulang kali melihat wajahnya dari spion dalam mobil. Tuan Raka mau langsung pulang. Atau masih ada urusan lain? Kata Pak Yus sopir pribadi Raka. Langsung pulang aja Pak Yus. Jawab Raka datar. Di dalam hati Raka sebenarnya sangat gelisah, dia masih memikirkan Windy. Dia tidak pernah sangka jika Windy akan bertemu dengan kakak sepupunya itu dan berada dalam satu ruangan berdua. Semoga Windy tidak menyukai Kak Kenan, kata Raka dalam hati. Di lain tempat Kenan sudah sampai di rumah, Ray pengawal pribadinya sudah membawakan tas sekolahnya masuk ke dalam kamarnya. Hari ini dia terlihat bahagia dan menegur semua orang yang ada di dalam rumah. Oma dan Opa ada di mana? Tanya Kenan kepada asisten rumah tangga yang berdiri menyambutnya. Ada di dalam kamar Tuan Muda. Jawab asisten rumah tangga. Kenan langsung berjalan menuju kamar Oma dan Opanya. Kenan langsung berbaring di antara mereka dan menciumi mereka satu persatu. Selamat sore semua, Kenan pulang Oma, Opa. Ada apa denganmu nak? Hari ini kamu terlihat senang sekali. Kata Oma Anita kepadanya. Aku memang selalu senang tiap hari Oma. Kamu sudah makan? Kalau belum makan sana makan dulu. Kata omanya dan opanya hanya tersenyum kepadanya. Oke Kenan tinggal ya. Kenan menciumi kembali Oma dan opanya lalu pergi dari kamar mereka. Kenan tunggu, adikmu Raka nggak pulang ke sini. Tanya Oma Anita kembali. Entahlah mungkin lagi latihan vokal Oma. Teriak Kenan. Kapan mereka berdua bisa akur sipi? Oma Anita kembali fokus dengan bacaannya. Mereka seperti Irfan dan Hana, tidak terasa kita sudah setua ini Yahmi. Opa Wibowo tersenyum kepada Oma Anita dia merasa lucu dengan kata-katanya. Syukurlah Pi, kita masih melihat cucu kita menjadi besar dan semoga kita bisa melihat mereka menikah dan mempunyai anak. Amin. Kembali ke Kenan. Kenan masih tersenyum sendiri di dalam kamar. Ray masuk ke dalam kamarnya setelah menerima panggilan telepon darinya. Tok, 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 suara ketuakan pintu. Iya Tuan Muda, Anda memanggilku. Kak Ray aku sudah menemukan orang yang mampu bekerja denganku, aku yakin kali ini tidak akan tergantikan lagi, lagian aku juga sudah bosan tiap bulan harus mengganti asisten pribadiku. Kenan masih tersenyum tanpa sebab. Aku tahu yang Tuan Muda maksud. Kata Ray bisa membaca isi pikiran majikannya. Aku ingin kamu mengurusnya secepatnya. Kenan tambah melebarkan senyumannya. Oke Tuan Muda. Ray sudah pergi dan menutup pintu kembali. Syukurlah hari ini dia tidak berulah, jadi aku bisa bernafas lega jika Tuan Irfan menanyakannya. Kata Ray memegang dadanya di luar pintu. Ray adalah pengawal pribadi Kenan, dia salah satu bodyguard terbaik di kota itu dan proses seleksinya sangat ketat sampai bisa menjadi pengawal pribadi Kenan dan bisa dipastikan gaji Ray sangat tinggi. Bip, bip. Suara pesan masuk di HP Windy. Win, temani aku main basket hari ini. Aku jemput 1 jam lagi ya. Isi pesan dari Raka. Aku nggak bisa Raka, ada urusan mendadak. Jawab Windy di pesannya. Urusan apa? Kamu lagi bantuin ibumu jualan. Kata Raka masih dalam pesannya. Adalah, nanti aku ceritain besok. Ayolah cerita sekarang aja Win. Raka kembali mengirimi dia pesan. Beberapa kali Raka melihat layar HP-nya menunggu jawaban dari Windy tapi ternyata Windy tidak membalasnya padahal Windy sudah membaca pesan dari Raka. Di rumah Windy berjalan ke ruang tamu yang tidak begitu besar hanya ada kursi tua yang menghiasi ruang tamu rumahnya. Saat dia hendak memasuki ruang tamu terdengar suara laki-laki asing sedang berbicara kepada orang tuanya. Windy mencoba mendengar pembicaraan mereka dan dia mencoba melihat laki-laki tersebut dari celah gorden yang membatasi ruangan tersebut. Orang tuanya sedang duduk bersama kakaknya Vina, dan laki-laki yang bertemu dengannya di toilet sekolah. Laki-laki itu yang memberikan baju Kenan kepadanya. Perasaannya menjadi tidak tenang karena laki-laki itu membawa uang di dalam plastik bening dan Windy bisa melihat itu dengan jelas.
Pria itu memberikan beberapa kertas dan pulpen kepada orang tuanya dan terlihat mereka membuka satu persatu kertas tersebut dan menandatangani tanpa membaca isi yang tertera pada kertas tersebut. Setelah selesai pria itu menjabat tangan orang tuanya dan terlihat jelas senyuman bahagia dari keluarganya. Aku akan berbicara dengannya, Tuan tunggu saja di mobil. Kata ibunya kepada pria itu. Setelah pria itu keluar barulah Windy menghampiri orang tuanya. Windy sudah duduk di depan orang tuanya, masih dengan perasaan penuh tanya dengan setumpuk uang yang begitu banyak ada di atas meja yang ada di depannya. Orang tuanya masih fokus dengan uang itu, kakaknya juga terlihat sangat bahagia karena ini pertama kalinya mereka melihat uang begitu banyak secara langsung. Bu, uang ini dari siapa? Kata Windy bingung. Win, pas sekali waktunya. Ibu dan bapak mau bicara sangat penting dengan kamu. Begini loh, kan kakakmu lagi butuh uang banyak untuk biaya kuliahnya, dan beberapa bulan ini penjualan ketoprak ibu sangat sepi dan satu lagi bapakmu sampai sekarang belum dapat pekerjaan tetap jadi bisakah kamu menolong bapak dengan ibu? Kata ibunya dengan antusias sedangkan bapak dan kakaknya masih fokus menghitung uang yang ada di meja. Tolong apa bu? Perasaan Windy sudah mulai khawatir mendengar perkataan ibunya. Tapi kamu janjikan mau tolong ibu. Ibunya kembali mengulangi kata-katanya. Iya bu aku janji. Jawab Windy pasrah karena dia tahu ibunya akan tetap memaksanya jika dia tidak mau melakukan. Terima kasih nak, kamu memang anak ibu yang paling baik. Ibunya memeluk tubuhnya. Sekarang kamu siap-siap, kumpul semua bajumu dan kamu akan ikut bersama orang yang ada di dalam mobil di luar sana. Jangan biarkan dia menunggu kamu terlalu lama, ibu akan membantumu membereskan semua bajumu nak. Ibu dan bapak mau menjualku kepada laki-laki itu. Tanya Windy panik. Ibu tidak menjualmu Windy, kamu akan bekerja dengannya dan kamu akan tinggal di rumahnya mulai hari ini dan tentu saja kamu tetap bersekolah. Bekerja sebagai apa bu? Ibu mengapa tidak memilih Kavina saja bu? Aku kan masih sangat muda untuk pergi dari rumah. Hei, kamu itu harusnya bersyukur karena ada orang yang mau membantu keluarga kita. Kamu mau ibu dan bapak menjadi sakit karena membiayai kita dan panas-panasan menjual ketoprak. Kakaknya sudah melotot kepadanya. Iya aku tahu, tapi mengapa harus aku? Aku belum siap pergi dari rumah meninggalkan kalian. Windy sudah menangis menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Windy, dengarkan ibu ini demi kebahagiaan kita bersama. Tolong Windy, ibu sudah lelah menjadi miskin. Windy hanya menangis dan ayahnya hanya mengelus lembut kepalanya berusaha menenangkan Windy kecilnya. Maafkan Bapak Windy, ini salah Bapak karena belum bisa membahagiakan kalian. Bapak janji, jika Bapak sudah mendapatkan kerja tetap, Bapak akan pergi mengunjungi kamu dan membawa kamu kembali ke rumah ini. Bapak Windy jadi ikut bersedih melihat anak gadisnya yang masih sangat muda harus menanggung beban hidup keluarganya. Iya Pak, Windy mau. Bapak tidak perlu repot-repot untuk mencari kerja lagi, karena Windy tidak ingin Bapak jatuh sakit. Windy akan bertahan asalkan Bapak dan Ibu bisa bahagia. Suaranya begitu berat. Begitu dong dari tadi, ribet amat hidupmu, hal gampang aja dipersulit. Kakaknya menatap sinis kepadanya dan ibunya masih sibuk menghitung uang dan hanya bapaknya yang terlihat sedih dengan keputusannya. Di dalam mobil Windy masih mengeluarkan air matanya, sebenarnya Ray menjadi kasihan kepada gadis yang duduk di kursi belakang mobilnya. Tapi Ray tidak bisa berbuat apa-apa karena baginya kepentingan Kenan adalah yang utama. Kamu sudah makan Dik? Tanya Ray membuka percakapan di tengah keheningan. Sudah. Jawab Windy menyeka air matanya dari kedua pipinya. Oh baguslah. Ray sebenarnya masih bingung akan bertanya apa lagi karena dia bisa pastikan gadis ini lagi dalam suasana hati yang tidak baik untuk diajak berbicara. Bip, 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 bunyi pesan HP Windy. Win, Raka mengirimi dia pesan. Iya, ada di mana? Raka kembali mengirim pesan. Dalam perjalanan. Kemana? Tanya Raka kembali. Tidak tahu. Kamu diculik. Tidak Raka, aku belum bisa jelaskan.
Kamu tenang saja, aku bisa jaga diri. Kata Windy dalam pesannya. Oke, aku menunggumu di sekolah besok. Sip lah. See you. Jawab Windy dengan memberikan emotikon senyum tapi sebenarnya dia tidak sedang tersenyum. Mobil sudah memasuki rumah mewah Kenan, Windy mulai menatap di sekelilingnya. Ini pertama kalinya dia menginjakkan kakinya di sebuah rumah mewah. Dalam hati ada perasaan takjub dengan keindahan rumah itu dan ada pula perasaan takut jika membayangkan dirinya akan menjadi seperti apa nantinya. Sini aku bawakan, kelihatannya itu sangat berat. Ray sudah menarik tas milik Windy. Tidak perlu Kak, aku bisa membawanya. Baiklah sepertinya kamu terlihat sangat mandiri. Tidak juga, itu hanya penglihatan kakak saja. Ucap Windy tegar. Ikut denganku. Ray sudah berjalan dan Windy sudah menginjakan kakinya di depan pintu masuk rumah itu.